ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Modiar, pemilik akun Twitter Sorban Putih Berjenggot, penghina presiden akhirnya terciduk. Ditulis Ferry Fadli. Entah apa yang ada di pikiran para kadrun, kok mereka benci banget sama Presiden Jokowi. Padahal presiden gak ada salah sama sekali loh sama mereka. Gimana mau berbuat salah? Kenal aja kagak. Dan bisa jadi orang-orang pembenci presiden itu ada juga keluarganya yang dapat bantuan dari pemerintah, seperti PKH, bantuan sembako, kartu Indonesia Sehat, BLT, dana desa, dan lain-lain. Tapi kok sebegitu tidak sukanya mereka sama presiden? Lagi pula, kalau memang merasa lebih hebat dari presiden, ikut dong pilpres. Saingin tuh Jokowi yang belum pernah terkalahkan sekalipun di pemilu. Kalau belum sanggup bertarung di pilpres, ikut pil wali kota saja dulu. Bakal terpilih nggak? Jangan-jangan mau nyalon ketua RT saja? Kadrun nggak akan laku karena lebih kencang bacotnya daripada kerjanya. Dan kebencian mereka kepada penguasa itu tidak hanya disimpan di dalam hati saja, tapi tidak sedikit juga diantaranya diwujudkannya lewat tindakan yang melanggar hukum. Seperti yang dilakukan oleh pria tua asal Cianjur berinisial Eka. Si Eka ini memposting ujaran kebencian terhadap presiden lewat akun Twitternya @intelbuah-buahan yang memakai nama Sorban Putih Berjenggot. Sok islami dan sok bijak gitu melampirkan kutipan, tugasmu adalah memuliakan perempuan, ibumu, istrimu, dan anak-anak perempuanmu segala. Padahal aslinya setan berwujud manusia. Nah, si Sorban Putih Berjenggot ini memfitnah Presiden Jokowi dengan mengatakan orang nomor 1 di Indonesia itu tidak pernah lulus UGM. Berikut transkrip fitnahan kadrun berjenggot putih tersebut terhadap Presiden. Jokowi tak pernah lulus UGM. Memang ia pernah terdaftar masuk UGM tahun 1980, tapi itu artinya dia belum tamat SLTA ketika daftar UGM pada tahun itu, karena dia masuk SLTA tahun 1978 yang harusnya baru tamat 1981. Seperti teman seangkatan dia, Sri Adiningsi, karena pada tahun 1979 Menteri Pendidikan Dawet Joesot menambah 1 semester masa belajar, sehingga tahun ajaran baru berubah dari Januari ke Juni. Di buku alumni UGM Jokowi tercatat lulusan SMA 6 Yogyakarta. Menurut saya ini ijazah palsu, karena Jokowi tidak pernah sekolah di sana. Bersyukur tidak menunggu waktu lama si penebar hoax itu langsung kena getahnya. Ia pun diciduk oleh polisi di rumahnya di kawasan Pasekon, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat 29 Mei 2020 kemarin. Orang Jawa Barat lagi yang ketangkep nebarin hoax. Gak ada kapoknya. Netizen tua penghina Jokowi itu pun diancam pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Lucunya, pria sok islami itu mencoba membohongi polisi dengan menggunakan SOP kadrun, yakni mengaku kalau akun Twitternya diretas oleh orang lain. Padahal sudah sangat jelas rekam jejaknya di medsos. Banyak banget yang menjelek-jelekan pemerintah, mulai dari mengatakan welcome new normal dan new presiden, sampai menuding Presiden Jokowi sengaja mengirim Bahar bin Smith ke lapas Nusa Kambangan
agar PKI semakin eksis segala. Komunisme pes Habib Bahar bin Smith. Presiden Jokowi sengaja mengirim Habib Bahar ke penjara Nusa Kambangan agar PKI semakin eksis. Kini PKI makin merajalela karena tidak ada lagi yang menjegal Presiden Jokowi dan kelompok komunisme, ujarnya pada 24 Mei 2020 lalu. Padahal sudah sangat jelas kalau si Bahar itu dimasukkan ke lapas Nusa Kambangan karena para kadrun pendukungnya mengganggu keamanan serta ketertiban lapas Gunung Sindur, tempatnya ditahan sebelumnya. Termasuk juga melakukan aksi vandalisme merusak pagar lapas. Jadi, jangan salahkan polisi kalau Bahar dipindahkan ke penjara di tengah pulau. Itu karena ulah pendukungnya sendiri. Lagi pula Bahar sudah dibaikin kok. Baru menjalankan setengah masa tahanan, sudah dibebaskan lewat pemberian asimilasi. Malah melanggar aturan lagi. Sudah jelas-jelas PSBB lagi diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi kerjanya bukannya berterima kasih kepada Kemenkumham yang telah memberi bebaskannya tersebut, malah mengumpulkan orang banyak. Jadi, kadrun tua Intel buah-buahan ini memang gak tahu diri banget. Sudah tua, tapi hobinya memfitnah orang lain dan menyebar kebencian. Beragama tapi tidak berakhlak, sehingga dapat ditarik kesimpulan tak semua berjenggot itu bijak, karena bandot juga ada jenggotnya. Saat ketololan Tengku Jul dibongkar Yunarto, ternyata ninir kebijakan Anies, ditulis Niha Alif. Di tengah suasana dan momentum lebaran yang penuh sukacita dan saling memaafkan, rupanya tak membuat para oposisi tobat. Mereka terus mengumbar provokasi dan kebencian meski mereka banyak berdosa ke pemerintahan pusat. Sudah tak pernah meminta maaf ke Jokowi, malah terus-menerus memfitnah kebijakannya. Sayangnya, fitnah Tengku Jul kali ini bagaikan senjata makan tuan. Ini lantaran aturan larangan kembali ke Jakarta pasca mudik. Tentu saja semua sepakat kalau pemudik rentan menularkan COVID-19. Makanya Jokowi tegas melarang mudik. Tapi tentu saja banyak sebagian masyarakat yang nekat pulang, apalagi sebelumnya mal-mal dan pusat perbelanjaan ramai diserbu. Tak mau kalah berkomentar, Tengku Jul menyorot kondisi pemudik yang tak diperbolehkan kembali ke Jakarta akan diganti orang Cina yang punya rumah di lahan reklamasi. Berikut cuitan Ustadz Tengku Jul dari laman Twitternya. Apa? Enak saja rumah di Jakarta, KTP Jakarta, terus jangan pulang ke Jakarta. Apa kami disuruh pulang ke Beijing? Pulau reklamasi dibangun lagi, lalu masuk orang-orang dari Cina beli rumahnya. Bagaimana? Boleh? Hari baik, bulan baik, tapi jubir bicaranya tidak baik. Tak mau kalah pedas dengan nyindiran asbun dari Tengku Jul, balasan singkat Yunarto Wijaya telak membongkar ketololannya. Maksud Tengku Jul nyindir pemerintahan Jokowi yang pro reklamasi. Ternyata larangan kembali dari pemudik berasal dari kebijakan Anies. Berikut cuitan akun @Yunarto Wijaya yang hanya mencantumkan link berita. Dari link berita tersebut tertulis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat yang tak mengantongi dokumen berupa surat izin keluar masuk atau SIKM dilarang masuk wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di ibu kota. Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat
Dan persyaratan ini harus dipenuhi, kata Anies saat menggelar konferensi pers di gedung BNPB Jakarta Senin 25 Mei. Menurutnya, mereka yang mendapat izin berpergian adalah para pekerja di 11 sektor yang diizinkan pemerintah saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini. Ketentuan ini akan dilaksanakan secara bersama-sama dan kami merujuk kepada surat edaran nomor 4 Ketua Gugus Tugas. Persyaratannya merujuk ke sana, kata Anies.